Pak, sebenarnya kalau tadi bisa Bapak ceritakan lagi ya Pak ya, waktu Bapak mengevakuasi korban-korban, mayoritas dari Hmm, mereka itu apa Pak? Luka siswa. memar kah atau mungkin ada yang lebih dari itu, parah kah Pak? Iya, lupa memar, ada yang patah tangannya, kaki, ada kepalanya yang terbentur kan gitu. Mhm, Karena benturan keras ini kayak mobilnya kan agak jalannya kan agak menurun gitu kan. iya. Ada guru tidak Pak yang Gitu. berhasil Bapak evakuasi juga? Sepertinya ada ya. Karena kan pasti ini rombongan guru dengan siswa gitu. Tapi kita belum sempat mendata itu karena begitu korban dan ambulan ada langsung angkut ke rumah sakit, ke puskesmas terdekat. Mmm. Pak Mungkin data lokasi lengkapnya nanti bisa. Pak Ya. lokasi kejadian ini memang rawan kecelakaan nggak sih Pak? Ya dikatakan rawan ya pernah terjadi juga sih gitu kan. Beberapa tahun yang lalu, tapi sebenarnya jalannya nggak terlalu berat sih kalau mobilnya dalam keadaan laik jalan gitu. Mmm, Ini kan tadi diduga remnya blong gitu, Pak. mmm, Remnya blong diduga kan gitu. oke. Sehingga Kalau tidak terkendali. Kalau pengamatan Bapak, ini busnya ini sebenarnya bus baru atau bus lama, Pak? Kayaknya bus lama, Mbak, bukan bus baru Mhm. Berarti Bapak, sepertinya. hanya mengevakuasi sopir gitu, ada kernet tidak, Pak? Atau mungkin, Nah, petugas lain ya? kurang tahu. Tadi taunya supir tadi kan tergencet ya. Mhm, Tergencet tapi bisa dievakuasi. Tadi udah bisa evakuasi, dia luka berat juga sih tergencet tadi. Tapi bisa udah dievakuasi tadi langsung dibawa ke rumah sakit. mmm. Bapak dan beserta mungkin Bapak dan jajaran sudah berusaha menemukan tidak ini PO bus apa sih? Pasti minta pertanggungjawaban itu yang pertama juga ya, Pak, ya? Bagaimana nih, Pak? Iya. Ya, belum nih, Mbak, ya. Karena kita lebih konsentrasi kepada evakuasi Mhm, korban gitu kan. Seperti itu. Kemudian pengaturan lalu lintas juga karena ini jalan provinsi jangan sampai terganggu. oke. Begitu. Sampai sejauh ini masih lancar-lancar kah, Pak? Kalau lalu lintas lancar, kita atur buka tutup gitu kan. Baik. Pak, ini Bapak sudah minta bantuan pihak, terkait mana, Pak? Mungkin untuk lebih menyediakan alat berat supaya proses penarikan bus ini bisa cepat dilakukan, Pak? Sudah ada. Kita kan dengan TNI, Polri ya, Mhm, Polres, kemudian Kodim, kemudian eh, bencana ya apa tugas bencana BPBD Subang gitu. Instansi terkait sudah ada berada di sini. Ini sedang diusahakan. mhm. Bapak sebenarnya ada pesan khusus tidak sih mungkin kepada keluarga yang sekarang menonton, Kabar Utama, yang mungkin merasa bahwa sanak saudaranya merupakan korban dari bus tersebut, Pak? Ya, ya, ya kita imbau kepada keluarga korban yang tahu ini siswanya mengadakan perpisahan ini ya harus segera Mhm, datang ke Subang lah gitu iya. Bapak untuk bisa mengecek dan hmm, Bapak bisa mengarahkan kamera Bapak ke plat busnya tidak sih, Pak? Oke, ini bukan bisa. kamera Bapak ya? Tapi harusnya Bisa? kan ini telepon ini bukan Oh, WA ya, iya iya, baik bukan. baik baik. Ini gambar yang berbeda ya, ah, Pak, ya? Baik, nah ini Kalau saya sebutkan plat nomornya bisa. apa plat nomornya, AD Pak? Ini mungkin bisa AD 7524 diulangi OG. lagi, Pak? AD 7524 OG. Oke, boleh ditarik lagi gambarnya keluar supaya kita tahu sebenarnya identitas dari bus. Ini bus warna hijau ya, Pak, ya? Ya, ini bisa gambar nggak ya? Ini kan telepon biasa. Ini tulisannya bus Trans. Ini bus Trans Ya, ya, kalau Pak, ya? nggak tahu bis apa Ada namanya tadi. namanya nggak sih, Pak? Karena ya itu kan ini bosnya terbalik ke Ya, kanan, jadi tertutup kan. Biasanya namanya di pinggir sama ya. di pinggir kiri kanan. Yang pinggir kirinya di atas belum kelihatan. Hmm. Kemudian yang di belakang hanya tulisan trans saja. Ya. Pak, Gitu. sebenarnya ini bus satu ya Pak ya? Berarti ada rombongan tidak sih sebenarnya Pak? Sepertinya hanya satu bis ini, Oke, karena nggak kelihatan ada rombongan lain bis yang lain. baik. Pak, ini juga yang perlu diperhatikan ya Pak ya, Kak. Ini kan warga banyak sekali Ya, di sana. Aparat juga berjaga ya, tidak Pak? Karena ada barang-barang berharga juga milik siswa yang iya, ada menjadi korban. Ini gimana pengamanannya? iya, dijaga Mbak. Ini banyak dari TNI, Polri, ya bahkan Brimob juga kan dekat Cikole, ada bantu juga ke sini, Mhm. gitu kan?
Oke, Pak, saya tuh penasaran sekali, Pak. Sebenarnya ketika remblong itu, dari pengakuan warga yang melihat, sudah dari jarak berapa meter memang bus terlihat oleng, Pak? Ada tidak? Kayaknya sekitar kurang lebih, nggak tahu ya. Kalau dari atasnya gitu kan, kalau dari dekat ke lokasi itu kan Bu, sekitar 300 meteran sepertinya. Jadi Tapi nggak tahu dari atasnya kan gitu. ya betul sekali. Kan sebelumnya gitu. Nah, hanya baru kedengaran menjerit gitu kan, penumpang mungkin tahu remblong, itu dari jarak sekitar 300 meter. Oke, pada saat itu berarti tepat pukul berapa, Pak? Sekitar Kejadian? pukul 18.30. Pukul 18.30-an Setengah 7 lah. malam ya. Itu berarti di jalanan Ya. ini 18.30 itu biasanya memang ramai ya, Pak ya? Ya, ini kan hari Sabtu malam Minggu, karena daerah wisata ramai juga. Gitu kan. Oke. Bisa dijelaskan lagi, Pak. Jadi kejadian itu bus oleng dan kemudian remblong menabrak apa saja, Pak? Ya, sementara kita tahu kan arah ke Subang. Ini menabrak satu mobil jeep. Kemudian beberapa motor. Ini belum sempat didata berapa motor nih. Hanya mobil kelihatannya satu. Mobil satu, motor ada beberapa ya, Pak ya. Untuk pengendara motor juga Iya. sudah dievakuasi semua ya, Pak ya? Sudah, Bu. Sudah dibawa ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit gitu. Karena ada yang parah juga tadi. Pak, sebenarnya Ini di sekedar- sana ambulans sudah standby ya, Pak ya? Kalau berhasil dievakuasi, korban yang tewas sudah pasti harus segera dibawa ya, Pak ya? Standby ke ambulans Udah sana, Pak? siap ini. Ambulan di sini ada 2 nih. Ada 2. Siap Petugas standby. medis juga. 3 malah ini datang lagi nih. 4 lagi datang lagi. Banyak Kita sekali, udah siap. Pak. Kan Ambulans. bukannya korban hanya tinggal 2, Pak. Apa jangan-jangan kemungkinan bisa lebih dari itu? Ya kita kan dari pihak dinas kesehatan tepat jaga-jaga karena kan satu ambulans cuma cukup satu. Jangan-jangan ada korban yang lain kan gitu. Kita siapkan maksimal di sini. Pak, Ini sedang sebagai dicoba nih dengan derek nih. Kebetulan mobil dereknya udah pada datang 2 nih. Sedang diusahakan. Siap. Pak, ini udah bisa ditarik berarti ya, Pak ya? Iya, sedang mau dicoba ditarik nih, udah mulai. Oke, jangan terputus telepon Bapak dengan saya. Kita sambil bincang-bincang dan menyaksikan bagaimana proses evakuasi di sana ya, Pak ya. Siap. Sebenarnya bus ini sempat menabrak gedung atau warung tidak sih, Pak? Enggak, Mbak. Hanya Enggak, ya? nabrak itu aja. Tadi mobil jeep, kemudian beberapa motor langsung nabrak ini ke sini. Dia kebalik ke kanan, langsung nabrak itu tuh. Ada tiang kabel itu telepon atau apa gitu ya. Oke. Pak, sebenarnya kalau Bapak kan sudah sehari-hari tahulah kanan kondisi ya. kecelakaan, Pak. Untuk daerah titik ini, kalau sampai terjadi kecelakaan seperti ini, apakah memang selalu karena remblong atau jangan-jangan mungkin sopir mengantuk, kecepatan tinggi? Menurut Bapak seperti apa? Bisa terjadi sih gitu kan. Sebenarnya jalanan tidak terlalu menurun gitu kan. Kalau memang kondisi kelaikan kendaraan sehat dan supir yang sehat juga, segar gitu kan, tidak terjadi ngantuk. Saya tidak terlalu mengerti mengenai bus, fisik bus apakah berpengaruh ini bus lama atau baru. Tapi kalau lihat dari tampilannya ini bus bagus ya, Pak ya. Apakah menurut Bapak nggak jaminan tampilan fisik bagus, apakah remblongnya berfungsi atau bagaimana, Pak? Boleh dijelaskan? Ya kalau sementara diduga ini kan remblong ya, Pak. Ini sebenarnya harus nanti kan dicek juga, Mbak. Ada kendaraan itu kan harus dikir, Mbak ya. Diperiksa setiap 6 bulan sekali. Apakah ini sudah diperiksa gitu, kelaikan kendaraannya. Kemudian dari Kementerian Perhubungan, dari Dirjen Perhubungan Darat itu kan ada kartu pengawasan gitu kan. Apakah dia kartu pengawasan masih berlaku atau tidak gitu. Nah ini kalau ternyata dikir enggak, kartu pengawasan enggak punya, berarti mobil ini tidak laik. Jadi disarankan pada sekolah atau siapapun ketika menggunakan kendaraan itu harus dipenuhi syarat-syarat tersebut. Ya, Pak, tapi kalau saya, Pak, kita berbincang saya sambil nunggu proses evakuasi. Kalau saya sebagai penumpang, saya kan tidak tahu, Pak, bus ini remblong tidak, kirnya ada, tidak, sudah di cross check tidak, begitu kan, Pak? Iya, bisa tanya ke sopirnya. Oke. Ibu, bahkan di situ ada barcode. Ada barcode yang bisa dicek oleh handphone kita, akan ketahuan gitu. Dia dikir enggak gitu. Diuji kendaraannya enggak. Terus kartu pengawasannya tanya. Itu kan dari Kementerian Perhubungan, KP itu. Oh, jadi Dirjen kita Perhubungan sebagai Darat. penumpang, karena kan yang menggunakan bus tersebut biasanya rombongan wisata, rombongan ibu-ibu pengajian, sekolah, pun kita Betul. bisa nanya sebenarnya ya, Pak ya? Betul, harus boleh nanya Ibu. Bahkan
itu kan ada ketentuan untuk bis wisata itu harus usianya masih muda gitu kan. Jangan-jangan tahun 2000 itu sudah nggak boleh itu, misalnya bis buatan tahun 2000 misalnya kan gitu, sudah terlalu tua. Untuk menyewa bus seperti ini kan biasanya kan mahal ya Pak ya, pasti mereka diberikan iuran. Ada tidak sih sebenarnya Pak, sekolah sudah memberikan biaya cukup besar untuk menyewa bus, tapi memang ini bus-busnya juga nakal Pak. Ibaratnya PO-nya juga tidak jelas, mereka mengakali KIR. Mungkin tidak terjadi seperti itu Pak? Ya bisa terjadi sih, hanya harus telitinya pihak sekolah kan gitu. Ketika dia menyewa atau ya ke pihak travel wisata harus minta kendaraan yang layak jalan gitu kan, dan mempunyai surat-surat yang lengkap. Kemudian sopirnya juga dia SIM-nya masih berlaku, STNK kendaraannya, dan lain sebagainya kan gitu Bu. Pak, kalau Bapak itu lihat, wajib KIR 6 bulan sekali. Pak, kalau Bapak ini kita analisis sementara saja Pak. Kalau Bapak melihat dari fisik bus, pasti Bapak tahu warna bus, identitas bus itu pasti itu makanan sehari-hari Bapak. Bus ini kira-kira resmi atau tidak ini Pak? Kenapa Bu? Bus ini yang sekarang kecelakaan adalah bus resmi atau mungkin ini bus pariwisata charteran biasa Pak? Saya kurang tahu nih, nanti kan dicek ya secara khusus oleh ahlinya. Di kita kan ada penguji juga. Baik. Nanti mungkin dicek dengan KNKT ya pihak berwenang gitu kan. Berarti harus mendalam ya Pak ya? Ya harus mendalam, termasuk kronologis kejadian juga nanti dengan pihak Satlantas Polres akan dikaji gitu kan. Begitu. Oke. Nanti mungkin secara resmi pihak Polres akan menjelaskan bagaimana kronologis kejadian dan sebagainya. Baik Pak, bisa dijelaskan juga Pak sebenarnya ini proses evakuasi sudah bisa berhasil dilakukan tidak sih? Karena dari saya menghubungi Bapak itu berarti sekitar 1 jam yang lalu itu belum berhasil. Sampai sekarang juga belum Pak, 2 jam yang lalu. Sampai sekarang juga belum Pak? Ya karena kita nunggu ini, lamanya menunggu bis itu, mobil dereknya baru datang. Tadi mobil dereknya kecil yang pertama, sekarang mobil dereknya 2, sehingga agak besar. Tapi kita berusaha dengan kedua mobil derek ini yang kita usahakan. Karena bisnya kan besar Mbak. Oke. Pak ini sebenarnya bus kapasitas berapa sih Pak? Sepertinya 60 ini. 60. Besar. Oke. Kalau menurut Bapak ini melebihi kapasitas atau tidak? Tadi Bapak bilang puluhan juga yang sudah diselamatkan ya? Iya. Ya itu nanti dicek itunya. Di situ di dalamnya ada joknya ya. Itu nanti secara mendalam oleh instansi terkait atau petugas terkait akan dicek gitu. Tentang keberadaan kendaraan ini. Oke, Pak sebenarnya kalau dari pihak keluarga yang sekarang mungkin ingin menuju ke rumah sakit terdekat dari titik kecelakaan ini, pantauan lalu lintasnya seperti apa Pak? Karena kalau dengar ini sudah pasti panik. Mereka akan berusaha untuk menuju tempat rumah sakit di mana korban dibawa. Tapi kalau jalanannya tidak memungkinkan, mungkin Bapak bisa kasih saran untuk putar arah atau lewat arah sini atau bagaimana Pak? Saya kira ini lalu lintas normal Mbak ya. Normal. Kalaupun ini malam minggu gitu, kalau di Ciater Subang itu kalau lewat jam 8 itu sudah normal kembali, gitu kan. Jadi nggak usah khawatir untuk kemacetan. Oke Pak, Pak bisa dijelaskan lagi Pak proses evakuasi ini seperti apa Pak sejauh ini Pak? Ya ini sedang berusaha nih pasang rantai gitu kan ya, terus upaya arah nariknya gitu kan. Ini ada 2 mobil keren sedang derek sedang berusaha ini, oleh teknisinya dipasang kepada bisnya untuk nanti begitu sekali tarik langsung berdiri bisnya. Oke, apakah juga dibantu juga manual Kak Pak? Iya, sementara ini ada bis, ada mobil dereknya 2, sepertinya pakai mobil ini. Oke Pak, sebenarnya untuk daerah Ciater ini, kecepatan normal untuk bus sebesar ini sebenarnya harusnya berapa sih Pak? Terkadang sopir-sopir tersebut karena pengen cepat selesai mengejar trayek ini kan suka melebihi batas kecepatan ya Pak ya? Iya. Berapa Pak kecepatan maksimum bus besar untuk lewati daerah ini? Ya sebaiknya normal ya 40 km per jam lah gitu kan kalau dalam kondisi ini. Apalagi dalam menurun gitu ya. Baik, Pak Asep ditahan dulu Pak Asep, nanti kita akan bincang-bincang dengan Bapak kembali. Sekarang saya ingin berbincang dengan Wali Kota Depok, Bapak Imam Budi Hartono.
Wakil Wali Kota Depok. Wakil Wali Kota Depok, Bapak Imam Budi Hartono. Mohon maaf Bapak, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Bapak, kita baru mendengar berita ini, kita juga cukup terkejut. Ya. Bapak, boleh saya minta informasi dari Bapak, identitas dari sekolah yang menjadi korban kecelakaan. Bapak sudah dapat belum? Iya, ini kami baru dapat informasi juga dari media pasti ya, di SMK Kencana, Kota Depok. Mereka memang sedang melakukan perpisahan ya sekolah, tiba-tiba kecelakaan di wilayah Subang. Kami sedang berkoordinasi terus antara pemerintah Kota Depok, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Depok dengan Dinas Kesehatan Kota Subang. Ya Pak, Pak Imam, Pak. Siap, iya Oke, ya. belum terputus ya Pak ya. Pak, ini berarti acara resmi Belum. betul? Itu acara resmi dari pihak sekolah. Ada berapa rombongan bus Pak? Nah, ini yang kami juga belum dapat laporan dari pihak sekolah. Baru saja saya dapat informasi tentang kecelakaan itu sendiri. Tapi bukan sekedar banyak atau berapa banyak, tapi kami mempersiapkan ambulan, baik mobil jenazah maupun ambulan yang akan menjemput anak-anak kami yang sedang mengalami musibah di sana. Pak, dari info ke Bapak, Ya. ada berapa korban jiwa meninggal? Ke saya belum dapat secara resmi ya dari sana. Baru katanya ada 10 yang meninggal, sisanya memang kecelakaan korban belum kecelakaan saja. Ada yang tangannya terluka dan lain sebagainya. Ada yang sudah sehat juga karena memang sudah ada yang nelpon pihak keluarga. Pak, ini berarti acara perpisahan kelas 3 SMA betul? Iya, SMK Bu, SMK sorry. Kencana. Iya, ada guru yang mendampingi Pak? Ya. Pasti ada lah kalau dalam sebuah acara Ya. guru pasti mendampingi. Bapak dapat info tidak ada berapa banyak guru yang mendampingi untuk satu rombongan bus ini? Sampai Belum saat ya? ini kami belum ketemu pihak sekolah ya. Nanti kalau ketemu bisa kami laporkan, Oke. sampaikan. Kalau info dari orang tua siswa ini Pak, ini bagaimana kemudian kalau mereka mau menuju ke rumah sakit ini Bapak fasilitasi atau bagaimana ini Pak? Iya, kami dari pemerintah sementara memfasilitasi ambulan dan mobil jenazah ya bagi warga yang memang ingin datang ke sana, memang akan difasilitasi oleh pihak sekolah katanya untuk bisa beramai-ramai datang ke sana. Tapi ini juga yang memang perlu diketahui oleh para orang tua siswa adalah memang titik mereka akan ke sananya ke tempat rumah sakit umum daerah Subang. Oke, Pak, kalau dari Bapak sendiri sebenarnya selain memang memfasilitasi untuk mereka ke rumah sakit, ini bagaimana untuk biaya penanganan medis di sana ini Pak? Apakah pemerintah Kota Depok menanggung Pak atau bagaimana? Iya, kami kebetulan kan memang sudah mempersiapkan itu semua untuk masalah kesehatan ya. Kami ada beberapa rumah sakit RSUD di Kota Depok, ada 2, ada rumah sakit UI, ada rumah sakit swasta. Insya Allah kami juga sudah UHC sehingga BPJS bagi masyarakat kami yang sedang mengalami sakit sudah langsung ditanggung. Oke, Pak, ini pasti kan Nanti ini kan kami akan koordinasi. ya. Ya, apakah korban itu mau dibawa ke Depok atau tetap dirawat di sana? Nanti tergantung kondisinya. Di rumah sakit mana sih Pak? RSUD yang paling banyak di RSUD Subang. Sisanya ada di rumah sakit swasta sekitar dan puskesmas yang ada di sekitar. Ini cukup mumpuni tidak untuk menangani korban dengan berbagai macam keluhan dan juga luka? Katanya luka berat juga Pak ya? Iya, luka berat. Jadi rumah sakit yang ada di Depok. Pak, Bapak ada yang mau disampaikan tidak Pak kepada keluarga mungkin yang menyaksikan acara ini? Panik pasti iya. Pak. Iya, warga, para orang tua siswa SMK Kencana, saya Imam Budi Hartono, Wakil Kepala Depok, turut berduka atas musibah ini. Kami berharap Bapak Ibu sekalian banyak memberikan doa kepada anak-anaknya agar diberikan terbaiklah buat siswa-siswi di SMK Kencana, dan mudah-mudahan kami pemerintah bisa menolong semaksimal mungkin
untuk bersama-sama pemerintah daerah Kota Subang menolong anak kita. Oke, Pak, saya tadi sempat berbincang dengan Dishub di wilayah Subang ya Pak ya, bahwa kesulitan sekarang adalah mengangkat bus Pak untuk mengevakuasi 2 korban meninggal terjepit. Ada bantuan apa dari pemerintah Kota Depok? Ya, kalau kemungkinan bus di sana ya, pasti kami akan koordinasi dengan pemerintah pemerintah Subang. Mungkin yang bisa menarik apakah melalui alat berat yang ada di Dinas PUPR di sana, sehingga mempermudah untuk bisa menarik bus yang memang ada di sana sedang kecelakaan. Pak, ini kan kecelakaan bus-bus seperti ini kan bukan kali ini saja terjadi. Bapak langsung cross-check tidak? Ini bus bagus tidak fisiknya, ada kirnya tidak, layak tidak? Oh, ya kalau itu kan kami belum tahu ya, karena memang kecelakaan baru dapat kabar seperti ini. Mungkin pihak sekolah atau yang pihak sekolah yang menyewa ya bus tersebut. Orang tua dari korban Ya. ini sudah menghubungi Bapak tidak sih untuk bertanya, meminta bantuan informasi gitu Pak? Ya, ada di sekitar sini ada, tapi kan kami harus koordinasi dulu dengan pihak sekolah seperti apa awal mula dari mereka melakukan acara di Subang. Oke, kalau bisa dijelaskan sekarang Bapak lokasinya di mana Pak? Karena saya dapat info baru Saya Pak Wali sedang Kota ada di sekolah, TKP, di sekolah. tersebut. Oke, Di sekolah tersebut. ini sekolah swasta ya Pak ya? Iya, swasta. Oke, tidak ada satupun guru yang bisa Ya, ditanya? saya belum melihat ini. Kebanyakan masih ada orang tua. Mungkin guru sebagian ikut juga ke sana. Oke, guru ke sana. Nah, apa yang dirasakan orang tua yang datang ke sekolah malam-malam seperti ini Pak? Jadi ada yang memang sedang menangis ya, menunggu kabar karena belum dapat informasi yang jelas. Berharap pihak terkait bisa menjelaskan, memberikan kabar kepada kami sejelas-jelasnya. Yang kedua, ya memang ada yang sudah mendapat kabar dari anak-anak muridnya, anak-anaknya, mereka sehat sehingga mereka tenang. Tapi ada yang memang tidak tenang karena belum mendapatkan kabar. Baik. Terima kasih Wakil Wali Kota Depok Bapak Imam Budi Hartono. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita akan update kembali bagaimana kondisi terkini di sana.